Sejarah tak selalu menyimpan jawaban yang pasti. Di balik setiap peristiwa besar, sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap sepenuhnya. Kini, saatnya melangkah dari ruang sejarah menuju ruang konspirasi, menelusuri sisi lain yang memicu perdebatan dan rasa penasaran. Membedah teori, menelusuri bukti, inilah Ruang Konspirasi. Nah, saya punya satu asumsi sebenarnya. Memang jujur aja tidak ada bukti fisik apa itu sebuah manuskrip, misalnya catatan sejarah, tentu tidak ada. Tetapi ini sebagai sebuah memahami fenomena dalam fenomenologi. Misalnya begini. Ketika kita mau memahami nomena itu artinya apa yang ada di balik fenomena. Itu tentu tidak bisa karena nomena itu sendiri pasti tersembunyi di balik fenomena. Untuk memahami nomena itu yang dipahami adalah fenomenanya. Memahami fenomena itu mengantarkan kita kepada pemahaman atas nomena. Nomena apa sebenarnya di balik Raffles mengangkat kembali kebudayaan Hindu-Buddha di tengah peradaban Islam, kan begitu? Sekali lagi, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Raffles mengangkat kembali sisa peradaban Hindu-Buddha di tengah masyarakat yang sudah meninggalkan peradaban itu dan sudah menggantinya dengan peradaban Islam? Nah, tentu ini ada sebuah kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau misalnya asumsinya, saya asumsikan begini, Nusantara yang waktu itu di bawah kekuasaan Islam itu sangat sulit untuk dikalahkan oleh para penjajah itu, terutama ketika terjadi perang darah. Kenapa demikian? Karena seperti peradaban-peradaban Islam yang lain, ada di dalam strategi perang. Bukan strategi sebenarnya. Kalau di dalam Islam, perang itu adalah sebuah ibadah. Islam itu menyebutnya sebagai jihad fisabilillah. Maka masyarakat Muslim yang ada di Nusantara waktu itu mau tidak mau termasuk menjiwai ruh jihad tadi. Ketika dia berperang melawan penjajah, itu tidak sekedar ingin membebaskan dirinya, tetapi ada bayangan di mana ketika dia mati pun dia masuk surga. Jadi bayangkan, Anda berperang dengan satu pasukan yang mindsetnya itu mindset jihad. Mindset jihad ini saya gambarkan begini. Jihad itu bisa membunuh musuh itu menang, tetapi terbunuh juga menang. Sekarang bayangkan, satu pasukan semuanya punya ruh jihad semacam itu. Dia mati juga menang, dia membunuh juga menang gitu. Maka pasukan yang semacam ini tidak mudah untuk dikalahkan. Maka kalau kita lihat ya, peperangan di dalam Islam, misalnya perang Badar, Muslimin hanya 311 pasukan melawan pasukan Quraisy yang 1000 orang, menang. Ya, di luar masalah bahwa menurut hadis dia dibantu oleh malaikat dan lain sebagainya. Di luar itu sebenarnya kita melihat bahwa pasukan Muslim dengan ruh jihadnya ini, dia bergerak tanpa takut apapun. Nah, bayangkan menghadapi sebuah pasukan yang di dalam dadanya tertancap semangat untuk tidak takut terhadap kematian itu sendiri. Sementara musuhnya, yaitu para penjajah, itu tentu takut mati dong. Namanya orang tidak punya ruh jihad, itu pasti mati itu adalah sebuah kekalahan. Sementara yang ada ruh jihadnya, mati itu adalah sebuah kemenangan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah semangat spiritual di dalam masyarakat Jawa yang dijajah waktu itu. Semangat spiritual untuk melawan di dalam bentuk peperangan, dan peperangan itu tidak hanya gerakan fisik. Di dalam masyarakat Islam, peperangan itu adalah gerakan spiritual. Maka bayangkan ketika perang itu menjadi sebuah ibadah, itu kan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dihadapi. Nah, di titik inilah kekuatan Barat
tidak hanya butuh untuk melemahkan musuhnya, yaitu masyarakat yang dijajah, dengan kekuatan senjata, tetapi menggunakan kekuatan non senjata, mungkin kekuatan psikologis dan lain sebagainya untuk mengalahkan itu. Kalau kita lihat hari ini misalnya, kita bandingkan dengan konflik senjata antara misalnya pasukan Palestina dengan Israel gitu. Di dalamnya termasuk Iran ya, Iran dengan Amerika kemarin. Ini kan di dalam proses perang itu tidak hanya kontak senjata, bagaimana Iran mengirim rudal ke sana kemudian dibalas dengan rudal yang lain, tidak semacam itu. Tetapi ada sebuah perang psikologis, misalnya contoh ketika pasukan Palestina waktu itu berhasil ngebom Merkavanya Israel gitu ya, kemudian videonya diviralkan. Kemudian ketika Iran itu berhasil meledakkan kota-kota yang ada di Israel itu, diviralkan dan lain sebagainya, ini bukan sekedar dokumentasi, tapi ini perang psikologis. Nah, waktu itu perang psikologisnya adalah memotong semangat spiritualitas perang, yaitu jihad, dengan menunjukkan identitas yang lain. Setiap manusia itu akan bergerak berdasarkan identitasnya. Seseorang yang menyadari bahwa identitasnya itu adalah darah biru, dia akan bertindak meninggikan dirinya untuk dihormati. Seseorang yang mendefinisikan dirinya dari kalangan bawah itu, dia akan menjadi tidak pede ketika bertemu dengan masyarakat. Artinya begini, ketika seseorang itu telah mendefinisikan dirinya dengan definisi tertentu, dia akan terbentuk sesuai definisi itu. Ketika masyarakat Jawa misalnya mendefinisikan dirinya sebagai Islam, maka ruh keislaman itu menyatu di dalamnya. Nah, kemudian yang ingin dipotong oleh Raffles dan oleh orang Barat secara umum sebenarnya adalah spiritualitas itu. Dengan cara apa? Menunjukkan bahwa orang-orang Jawa, kalian ini sesungguhnya jati dirinya adalah Hindu-Buddha. Ini soal bagaimana mendefinisikan identitas diri. Bahkan kalau aku lihat ya sampai sekarang, pendefinisian itu selalu masih digalakkan. Teman-teman boleh cek, lihat nanti misalnya selalu digalakkan bahwa orang Jawa itu begini, orang Jawa itu bukan Arab, orang Jawa itu bla 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 bla. Upaya-upaya untuk memotong relasi antara Jawa dengan Islam. Padahal Jawa dengan Islam secara sejarah kita mau tidak mau melihat bahwa sudah terjadi relasi itu. Sebagaimana kita juga tidak bisa mengingkari bahwa ada relasi Jawa dengan Hindu-Buddha juga gitu. Nah, terus kemudian kalau ada orang mengatakan identitas Jawa ini adalah Hindu-Buddha, ya tidak sesuai fakta, karena faktanya ada fase di mana Jawa menjadi Islam. Atau kalau kayak kita katakan bahwa identitas Jawa ini adalah Islam, itu juga tidak sesuai dengan realita juga. Artinya ada masa di mana Jawa juga sempat menjadi peradaban Hindu dan Buddha. Nah, persoalannya adalah framing itu membatasi satu cara pandang di titik tertentu. Misalnya Jawa itu hanya di freeze, dibekukan hanya di satu masa, dibekukan di masa Hindu-Buddha. Nah, ketika terjadi framing seperti ini, artinya ada sebuah fase yang ini akan dihilang. Fasenya apa? Fase Islam. Kenapa fase Islam dihilangkan? Karena ada ruh-ruh yang kemudian menyulitkan para penjajah untuk tetap melawannya. Sekali lagi, ini pembacaan nomena melalui fenomena. Kalau teman-teman misalnya bertanya, manuskripnya apa, catatan sejarahnya apa, tentu tidak ada, karena ini adalah POV, dan POV itu ya wajar aja. Dari fenomena-fenomena yang ada, bagaimana Borobudur dan Prambanan yang itu peninggalan Jawa, bagaimana Jawa masa Hindu-Buddha, tetapi yang membangkitkan kembali justru bukan orang Jawa, justru orang Belanda, Raffles. Itu sesungguhnya kita ada satu pertanyaan. Orang Jawanya sendiri sudah meninggalkan itu, tetapi kenapa orang
Inggris justru membangkitkannya kembali, dan termasuk juga menata ulang kembali pendefinisian orang Jawa. Aku tidak akan membawa kesimpulan apapun di sini. Aku hanya mencoba membongkar pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang mungkin nanti bisa mengantarkan kita kepada analisa-analisa yang lain atas fenomena-fenomena yang sudah selayaknya kita kritisi. Cukup sekian, terima kasih.